Jangan coba-coba berani menyakiti hati seorang wanita. Akibatnya bisa fatal, mendulang viral. Bisa jadi inilah yang kini tengah merebak heboh gara-gara video seorang wanita yang melabrak temannya sendiri karena dituding telah merebut sang suami alias diduga pelakor dengan cara mengejutkan. Pasalnya, alih-alih melakukan kekerasan layaknya adegan drama di sinetron, wanita emosi itu justru menyawer wanita yang diduga pelakor tersebut dengan berlembar-lembar uang pecahan 100 ribu dan 50 ribuan yang tak tanggung-tanggung, kabarnya bernilai hingga 500 juta rupiah. Sontak saja video itu langsung viral di sosial media dan mengundang kata wow. Hingga mengundang selebritis seperti Santi Widya Stuti, istri Denny Cagur yang turut berempati sebagai sesama wanita yang berstatus sang istri. Terus maksudnya apa selama ini kayak ngono iki? Ning buriku kayak ngono iki maksudnya apa? Kowe butuh duit. Kowe butuh duit makanya kowe njaluki duit bojoku kayak ngono ki. Ndak pernah njaluk oke, kowe ndak pernah njaluk. Jenenge wong wedok ya. Lek kowe ora nanggapi, ora mungkin Pak Dendi arepen rosne nyate. Terus sebutan apa yang pantas saya sematkan untuk Mbak Nila Nilala, Mbak Nila teman baik saya ini, sebutan apa? Cukup enggak? Butuhmu duit akar bojoku. Kilo duit. Ih, duit. Ndak iso kok penak men kowe duit 5 juta, 10 juta, 15 juta. Nah, duit iki lho. Punjo kuwi, kena mbok gitu ku omah kena. Mbok gitu ku omah keneknya. Kena mbok gitu ku omah kena kuwi Nil. Mbak Nila seorang janda pelakor. Teman saya sendiri pelakor. Dia pelakor Pak Dendi. Ya, Pak Dendi ngerti deh sugih. Deh nusuk saya dari belakang ya. Nyoh, tuku omah, Nduk, tuku omah. Seneng tak disawer? Sawer Pak Dendi seneng toh? Kayak. Oh iya, aku udah lihat. Lucu sih. Bukan lucu gimana ya. Jadi di saat aku melihat video-video yang lain melabrak sang pelakor dengan menjambak, menampar, menyakiti gitu, bahkan menyakiti. Dan ibu ini unik gitu. Dia malah sawer pelakornya pakai duit banyak banget gitu, bisa ratusan juta, mungkin yang aku dengar bapak sampai 500 juta ya, sampai 500 juta itu dia sawer sambil dia marah-marah gitu. Ini aku beli harga dirimu gini. Itu malah lebih oke kalau menurut aku sih. Uniknya video viral seorang wanita melabrak wanita lain yang diduga pelakor itu pun konon kian melejit mengundang perbincangan panas pro dan kontra karena layaknya sinetron bergulir dari babak satu ke babak yang kedua. Tak cukup hanya dengan menunjukkan saweran uang lengkap dengan caci maki, wanita yang merasa terhianati tersebut bahkan menunjukkan rumah wanita yang ditudingnya pelakor, menyisakan gejolak gemas sekaligus geram reaksi publik. Termasuk pula dua selebriti, Fabi Marcelia dan Felicia Angelista yang ikut tersulut emosi membayangkan betapa sakitnya dihianati oleh teman sendiri. Ini dia rumah pelakor. Rumahnya pelakor ya, yang mencoba godo bojoku, bos ya, bos. Bojoku sing nyambut gawe dan senang dengan saya. Sampai naik dewe, sampai lagi ngirimi duit 10 juta, 15 juta, 5 juta, lu tentang aku kan juta ya. Wow. Pantes. Ya kalau kita mah ya, apalagi aku ya, maksudnya ya pantes-pantes aja lah. Oh. Kalau kamu ada di posisi dia, kalau gua ada di posisi dia, gua lemparin serumah-rumahnya. Gitu, rumah monopoli. Iya. Soalnya pakai bahasa Jawa. Jadi begitu tadi aku di mobil, aku sempat tanya suami gitu, "Det, ini artinya apaan sih?" Nggak ngerti kan, bojong gitu-gitu. Karena aku nggak ngerti. Terus diartiin sama Dedet kayak, "Kenapa sih, buat apa sih kamu tuh temenku gitu. Terus kok kamu kayak gini, terus kamu kayak gini karena butuh duit." Akhirnya makanya dilemparin itu duit. Terus si istrinya tuh ngomong kayak, "Ini cukup nih kayaknya buat anaknya." Dia nyebutin nama 2 orang soalnya gitu. Pokoknya katanya buat beli rumah gitu. Translatornya nih. Ya, wanita mana yang mau dimadu apalagi menemukan temannya sendiri sebagai pelakor.
Tak ayal, video seorang wanita berbahasa Jawa yang melabrak temannya dengan saweran uang hingga 500 juta rupiah itu pun viral menjadi perbincangan panas publik hingga konon membuat sang wanita dalam video dituding sebagai pelakor pun jadi gerah. Sampai-sampai wanita yang kabarnya janda 2 anak yang sebelumnya memilih untuk menyembunyikan diri pasca dilabrak itu pun memilih untuk muncul dan melakukan sebuah klarifikasi yang mengejutkan seperti berikut ini. Saya membantah. Tidak benar saya merebut Pak Dendi dari Bu Opi. Dan kenapa dalam video itu saya terlihat diam? Karena saat itu Bu Opi sangat emosi. Saya akui saya memang menerima uang dari Pak Dendi dengan alasan membantu saya karena status saya sebagai single parent. Di situ oke lah, saya mengakui salah. Karena bagaimanapun juga Pak Dendi suami dari Bu Opi. Mendingan seperti itu tanpa melakukan kekerasan ya. Dan mungkin untuk si wanitanya sendiri dia akan merasa lebih terpukul ya, lebih ngerasa lebih merasa daripada dia dijambak mungkin yang sakit cuma kepala. Dia ditampar yang sakit cuma pipi, ditendang mungkin yang sakit cuma badannya. Tapi kalau diperlakukan seperti itu mentalnya kena kan. Untuk kebanyakan wanita sih khususnya di Indonesia ya, pelakor tuh memang jadi musuh utama. Kalau aku lihat ya gitu, rata-rata ibu-ibu tuh udah nggak respect sama sekali sama udah perebut suami orang gitu udah. Video viral yang akhirnya panas mengulik reaksi karena tak terima dikaitkan dengan predikat pelakor pekan ini seolah menambah panjang deretan kisah dramatis yang mencuat gara-gara fenomena pelakor alias perebut laki orang yang terkuak miris di kalangan publik. Belum kering emosi publik akan kasus artis Jennifer Dunn yang heboh mendulang reaksi panas karena menjadi pelakor suami Sarita Abdul Mukti. Kini video seorang wanita melabrak dan menyawer temannya sendiri karena tega merebut sang suami dengan uang ratusan juta rupiah pun tayal menjulangkan tanda tanya. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Mungkinkah ini sebuah fenomena atau justru sebuah fakta yang bak fenomena gunung es baru terkuak di ujungnya saja? Perempuan-perempuan seperti ini biasanya orang-orang yang tidak mau berproses. Itu senangnya outputnya yang langsung jadi, senangnya yang udah instan gitu loh. Nah, orang-orang seperti ini yang udah deh instan aja deh. Padahal dengan kemampuan yang dimiliki, kecantikan yang dimiliki, kecerdasan yang dimiliki, dia bisa lebih daripada sekedar hanya untuk berpacaran dengan suami orang, bekerja, kemudian bisnis sekarang luar biasa loh. Anda bisnis online aja bisa mendapatkan penghasilan luar biasa. Kenapa nggak berbisnis seperti itu? Nggak memerlukan modal, bisa reseller dan lain-lain. Artinya banyak yang bisa dilakukan asal kreatif aja. Dan sayang ya, saya cuma berpikir dengan perempuan yang cerdas, cantik gitu, sayang gitu, hanya sekedar seperti ini. Apa yang dicari dalam hidupnya gitu loh. At the end pasti nyesel. Yang lebih dirangkul itu suami kita. Jadi kita lebih coba kalau misalkan suami kita perlakukan lebih baik dari si pelakor itu memperlakukan suami kita gitu ya. Biar suami kita lebih mikir berapa kali gitu ya untuk biasanya juga namanya suami balik lagi sama istri pertama kok gitu. Cuma tingkat kesabarannya aja kita sampai di mana gitu. Buat pelakor, mendingan mikir 2 kali deh untuk dekat-dekat dengan suami orang karena resikonya sangat berat. Selain berhadapan dengan istrinya, Anda pun berhadapan dengan ibu-ibu di seluruh Indonesia. Untuk istri saya jangan sampai ini dijadikan bahan untuk pisah gitu. Maksudnya aku kalau pisah kan jadi menang gitu ya kan tuh si pelakornya menang. Jadi mendingan keep strong. Terus untuk para pelakor carilah yang single-single. Cari yang masih single juga iya, jangan menghancurkan keluarga cemara. Karena kalau kamu digituin Harta yang paling berharga adalah keluarga. Gitu. Masih di tengah memanasnya pro kontra akan fenomena pelakor, sesaat lagi akan kembali dan menguak pengakuan mengejutkan Indri Giana, istri Ustadz Riza Muhammad yang ikhlas jika dipoligami. Benarkah Indri emosi karena Ustadz Riza kerap digoda SMS ajakan poligami? Jangan kemana-mana, nantikan Intens setelah jeda berikut.
Halo, selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Sabrina Ayu, tentunya hanya di Intens. Setelah heboh video viral, kali ini ada kabar mengejutkan lainnya yang datang dari keluarga Ustadz Riza Muhammad. Pasalnya, tiba-tiba saja sang istri yaitu Indri Giana menyatakan bahwa dirinya ikhlas dan juga rela apabila harus dipoligami. Kira-kira apa ya yang membuat Indri menyatakan kalau dirinya rela dimadu? Apakah benar hal ini dikarenakan Ustadz Riza sering mendapatkan SMS ajakan untuk poligami dari banyak wanita? Kita saksikan beritanya sesaat lagi, usai yang satu ini.